Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Kazari Kun. Kali ini kita akan membahas lagi video tentang kisah hero Mobile Legends, yaitu Nathan. Hero ini merupakan marksman yang mampu melakukan crowd control dengan baik dan mampu menghasilkan damage yang besar. Nathan berpenampilan seperti pejabat dengan jas dan dasi yang dia kenakan. Bagaimanakah kisah dari hero ini? Apakah jas dan dasinya melambangkan sesuatu? Atau itu hanyalah sekedar hiasan saja? Sebelum kita memulainya, kalian bisa klik like, share video ini, dan juga subscribe channel ini terlebih dahulu agar channel ini bisa berkembang. Selama beberapa abad terakhir, segala yang menahan Lord of the Abyss semakin melemah kekuatannya. Sementara retakan di Abyss terus tumbuh. Lantis Mountain tidak lagi bisa menahan kerusakan dari Abyss yang melumpuhkan, dan umat manusia dipaksa semakin jauh ke utara untuk bertahan hidup. Dengan ini, Lord of Abyss sepenuhnya terbangun dan pasukan demon mencapai tembok kota Monian. Umat manusia mulai mengerti bahwa kiamat mereka sudah dekat. Tapi kemudian seberkas cahaya murni muncul dan memberikan perlindungan kepada penduduk Monian. Orang-orang mengarahkan pandangan mereka ke arah langit dan mencari-cari sumber dari cahaya ilahi ini. Saat itulah mereka menyadari ini adalah tanda bahwa penguasa cahaya juga telah bangkit. Kekuatan cahaya dan kegelapan mulai beraksi, dan perang tanpa akhir turun ke daratan sekali lagi. Begitu banyak tragedi dan peperangan yang terjadi, mendatangkan kehancuran pada semua kehidupan yang tidak pernah dapat dilahirkan kembali. Di era seperti itu, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan efek dari peperangan ini. 1000 tahun berlalu, namun konflik masih terus berlanjut dengan intensitas yang semakin meningkat. Tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Di era seperti itulah Nathan lahir. Dia tumbuh besar di Eruditio. Nathan membuktikan bahwa dirinya berbakat sejak lahir. Baik dalam hal sains maupun sihir, dia mencapai pencapaian yang tidak terbayangkan oleh manusia normal manapun. Tahun demi tahun berlalu, gejolak perang telah menimbulkan bekas luka yang mengerikan di hati masyarakat yang tidak pernah bisa disembuhkan. Keputusasaan ini merupakan beban berat yang ditanggung oleh semua orang termasuk anak-anak kecil. Sejak kecil, Nathan telah mengikuti jejak-jejak cendekiawan dari Eruditio, yaitu mengemban tugas untuk menyelamatkan dunia. Beberapa tahun kemudian, Nathan yang masih muda telah menjadi motor penggerak Eruditio, aktif dalam berbagai proyek penelitian penting. Pada saat dia berusia 28 tahun, dia telah ditunjuk sebagai pemimpin resmi Eruditio atas pencapaiannya yang luar biasa. Bersama dengan warganya, dia berusaha mencari cara untuk menyelamatkan dunia. Pada titik ini, Abyss telah menghasilkan lebih banyak Twilight Orb. Jika semua Twilight Orb jatuh ke tangan Lord of the Abyss, maka kekacauan murni akan kembali ke dunia. Karena semua cahaya memudar menjadi kegelapan. Nathan dan yang lainnya mulai kehabisan waktu. Mereka mengambil alih komando semua yang ada di Eruditio dan Akademi Sihir, dan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan cara untuk membalikkan keadaan dan menghindari terjadinya kekacauan. Senjata-senjata yang memiliki kekuatan yang melampaui akal sehat diteliti dan dibuat sebelum dikirim ke medan perang. Namun demikian, umat manusia tetap rentan di bawah ancaman demon dan Twilight Orb mereka. Rencana untuk menghentikan kemajuan Lord of the Abyss sudah bukan merupakan rencana, melainkan menjadi sebuah harapan, dan hal itu membuat umat manusia semakin putus asa. Pada saat yang suram seperti itulah, Nathan melangkah sekali lagi dan mempersembahkan ide baru, yaitu penciptaan mesin waktu. Tentu saja, itu adalah fantasi liar dari sebuah ide, yang tampaknya akan menimbulkan lebih banyak masalah daripada yang akan dipecahkannya.
Bagaimana tepatnya seseorang melakukan perjalanan melalui waktu? Bahkan, jika itu mungkin, bagaimana Anda tahu titik balik mana dalam waktu untuk melakukan perjalanan? Selain itu, apakah mengubah masa lalu benar-benar mampu mengubah masa depan? Bagaimanapun, umat manusia telah dipaksa ke sudut tanpa jalan kembali. Bahkan secercah harapan yang paling lemah pun tidak bisa dibiarkan padam. Warga Eruditio mengesampingkan semua penelitian lain dan menggerakkan semua tenaga dan sumber daya mereka untuk mencari cara membuat perjalanan waktu itu menjadi kenyataan. Nathan tidak membiarkan dirinya istirahat sedetik pun. Dengan hampir seluruh waktu dan energinya didedikasikan untuk melakukan penelitian ini. Upaya tak kenal lelah ini akhirnya membuahkan hasil. Nathan dan para peneliti lainnya bekerja sama untuk menghasilkan sebuah alat yang jika diberi daya yang cukup dapat membelokkan waktu itu sendiri. Mereka terus memajukan penelitian mereka berdasarkan penemuan ini. Mesin waktu yang belum sempurna perlahan-lahan berkembang di depan mata mereka. Namun, masalah yang mengganggu tetap ada. Bahkan, dengan penelitian yang telah mereka lakukan saat ini, mereka tidak memiliki cara untuk menyediakan energi yang sangat besar untuk mesin mereka. Masalah lain adalah fakta bahwa keempat penjuru Land of Dawn telah dirusak oleh perang tanpa akhir untuk waktu yang sangat lama hingga sekarang. Retakan merayap di seluruh bumi, banjir yang melonjak, dan tornado yang melolong menyebabkan bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya menghadapi kepunahan di lingkungan mereka yang tak kenal ampun. Kebanggaan Monian Empire digantikan oleh pemandangan kehancuran yang sejati. Warga Eruditio dapat terus hidup berkat Shield of Protection dan menampung banyak sekali keluarga pengungsi. Eruditio tidak lagi hanya City of Scholars. Sekarang itu menjadi cahaya terakhir yang masih bersinar di saat umat manusia menghadapi kiamat. Saat Abyss menguasai bagian terakhir dari Twilight Orb, sepertinya takdir telah diputuskan. Ledakan gelap dari energi yang menakutkan mengitari langit di atas saat Land of Dawn mengeluarkan suara tangisan yang tersakiti. Rasanya seperti tak lama lagi Land of Dawn akan terbelah seluruhnya. Benteng terakhir umat manusia, Eruditio, berdiri sendiri saat berusaha menyalakan api harapan yang sekarat. Namun, justru saat itulah keajaiban terjadi. Daya ledak yang meledak dari Twilight Orb bergema dengan mesin waktu. Nathan segera mengaktifkan perangkat itu yang bergetar dengan energi yang menakjubkan tersebut. Di luar lab, kegelapan merambah ke daratan saat turun dari langit. Jaringan perlahan telah dihancurkan oleh ledakan energi, dan sekarang gelombang demon yang tak terhentikan membanjiri kota secara massal. Gedung-gedung roboh dan jalan-jalan hangus terbakar. Semua orang tahu bahwa ini akan menjadi saat-saat terakhir bagi umat manusia. Lebih dari ini, mereka tahu betul bagaimana itu akan berakhir. Meskipun mereka hanya bisa memikirkan kegagalan di kepala mereka, namun percikan harapan yang tak henti-hentinya terus menyala di hati mereka. Harapan dalam menghadapi kekalahan itulah yang membuat umat manusia dan mereka menempatkan sepenuhnya pada Nathan. Nathan melihat pemandangan suram di depannya dan menyalakan mesin dengan kebulatan tekad. Akhir dunia menjulang di hadapannya dan di punggungnya bersinar harapan semua orang. Nathan memikul harapan umat manusia dan melangkah ke masa lalu. Masa depan harus berubah. Bahkan jika itu berarti menghabiskan seumur hidup untuk mencari ruang dan waktu yang luas. Nathan tidak akan pernah putus asa, karena harapan itu bukan miliknya sendiri. Itu adalah harapan semua orang di Monia. Selama dia terus berjalan dan tak pernah menyerah, masih ada kesempatan untuk bertahan di Land of Dawn.
Itulah kisah dari hero Mobile Legends, Nathan. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah teruslah berjuang dan pantang menyerah, hingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang mustahil. Jika apa yang ada di depan terlalu buruk, maka berbaliklah dan terus jalani hidup ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa support dengan klik like, share video ini, dan juga subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. See you next time.